Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marlin Cegobay, NIM 2214201109. Kelas 4, Fakultas Keperawatan, jurusan saya Ilmu Keperawatan. Semester 2, kelas 4, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Komunikasi keperawatan. Sesi pertama, pendahuluan pengantar definisi komunikasi, komponen komunikasi. Seksi kedua, tujuan komunikasi, level komunikasi, proses komunikasi, jenis komunikasi. Pendahuluan komunikasi sangat erat kaitan dengan proses berhubungan sehari-hari, baik kondisi formal maupun informal. Kondisi tersebut bisa langsung kapan saja, di mana saja, serta dilakukan secara berjanji mulai dari interpersonal, kelompok, dan massa. Komunikasi. Hasil survei Nati Onar pada tahun 2002 Amerika Serikat. Survei tersebut berhasil berturut-turut kemampuan komunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, interpersonal, praktikan motivasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain akan membutuhkan kehidupan kita. Sangat penting mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Untuk keberhasilan kita sendiri, untuk keberhasilan organisasi tempat kita bekerja, untuk kelompok di mana kita menjadi bagian, untuk hubungan yang kita kebaikan dengan orang lain. Kata kerja. 1. Untuk bertukar pikiran. 2. Perasaan dan informasi. 3. Untuk membuat tahu. 4. Untuk membuat sama dan untuk membuat berhubungan dan simpatis. Kata benda. Pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama dan informasi. 2. Proses pertukaran di antara individu melalui simbol-simbol yang sama. 3. Seni untuk gagasan. 4. Ilmu mengetahui tentang pengkirim informasi. Komunikasi adalah suatu proses tukar mengutar ide, pikiran, gagasan, atau informasi. Dalam suatu interaksi, informasi dapat disampaikan secara sadar maupun tidak sadar dengan menggunakan tulisan dan digerakkan atau syarat, baik menggunakan tanda-tanda maupun dengan simbol-simbol. Komponen komunikasi. 1. Sender. Komunikasi sering disebut juga sebagai perbuat kode, yaitu suatu aktivitas komunikasi yang berhasil pesan berupa kode-kode, melihat menggunakan bahasa dan tanda serta simbol khusus lainnya. Dalam mengirim pesan dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi. Komunikasi juga dapat berupa individu yang berbicara, menulis, kelompok orang, organisasi. Komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Terkadang komunikasi berarti sebagai komunikasi dan sebaliknya. Ciri komunikator yang baik: memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya, memiliki sikap dan perilaku yang baik, menguasai keterampilan komunikasi, memiliki daya tarik dalam melakukan perubahan sikap komunikasi, memiliki pengetahuan yang luas. Model gaya komunikator: pembangunan, mengendalikan, melepaskan diri, menarik diri. 2. Pesan. Sebuah pesan harus mempunyai inti atau tema yang disampaikan sebagai pengarah di dalam usaha menyampaikan pesan sebagai supaya mengubah sikap atau perilaku seseorang sehingga tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Syarat-syarat agar isi pesan dapat diterima dan dipahami. 1. Pesan harus direncanakan persiapan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 2. Pesan yang dikirim harus menggunakan bahasa yang dimengerti, dipahami oleh kedua pihak. 3. Pesan harus menarik minta sebagai kebutuhan pribadi penerimaan dan menimbulkan kepuasan. 3.
Media atau selar adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan atau menindakkan pesan dari komunikator agar dapat disampaikan pada komunikasi. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui indera. Ada 3 selalu utama komunikasi: visual, pendengaran, dan kinetik. 4 komunikan. Penerimaan dipengaruhi oleh psikologi dan konektif dari komunikasi. Komponen psikologi melibat proses pendengaran, penglihatan, dan juga sentuhan yang memungkinkan penerimaan langsung. Keberadaan penerimaan pesan tergantung adanya sumber berita di mana perlu memperhatikan hal berikut. Budaya. Keberadaan penerimaan pesan tergantung adanya sumber berita di mana perlu memperhatikan hal berikut. Keberadaan penerimaan pesan tergantung adanya sumber berita di mana perlu memperhatikan hal berikut. Karakteristik budaya, teknik cara menyampaikan, tingkat pemahaman waktu, lingkungan fisik dan psikologi, serta tingkat kebutuhan. Komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu persona, individu, kelompok, dan massa masyarakat. 5. Umpan balik adalah informasi yang diterima balik oleh pengirim dari penerimaan sebagai reaksi penerimaan terhadap pesan yang termayan. Fungsi dari umpan balik adalah untuk memberi informasi bagaimanakah persepsi penerimaan atau komunikasi terhadap pesan atau informasi yang diterima. 6. Lingkungan. Lingkungan adalah atmosfer, adalah tempat dan suasana ketika proses komunikasi terjadi atau berlangsung. Lingkungan ini tidak hanya berupa fisik, yaitu lokasi saya, tetapi juga meliputi suasana, situasi, dan kondisi lokasi tersebut, termasuk suasana fisik sosial. Komponen komunikasi. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Disarankan untuk membatasi asupan gula. Baik dokter, terima kasih informasinya. Pertemuan kedua. Tujuan komunikasi, level komunikasi, proses komunikasi, jenis komunikasi. Tujuan komunikasi. Apa tujuan seorang melakukan komunikasi atau berkomunikasi dengan orang lain? Memberikan informasi, mengungkapkan perasaan, mengubah opini, secara berpikir, sikap, dan mengaruhi perilaku seorang, menyelesaikan sebuah masalah atau menurutkan. Proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan penggunaan kata, berdasarkan tujuan dan penerimaan informasi. Komunikasi terapeutik. Level komunikasi. Tujuan, hasil, fakta, dan data. Presentasi dari saya, sekian, akhir kata, salam.